Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian online. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Ya, marilah kita teruskan kembali pembahasan kita tentang al-waqf wal ibtida ya, al-waqfu wal ibtida. Yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan hari ini ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan ya. Karena insya Allah mungkin pekan depan sudah masuk Ramadan insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Senin depan ya, Senin depan sudah masuk Ramadan ya. Ya, ya mudah-mudahan kita bisa selesaikan hari ini insya Allah. Baik, mengenai wakaf dan ibtida ya, apakah ada pertanyaan sebelum kita teruskan dari apa yang sudah pernah kita bahas ya, tentang sakta, tentang pengertian wakaf, tentang al-qat'u? Silakan ditanyakan jika ada yang masih belum jelas. Bisa bedakan ya antara al-waqf dan sakta serta al-qat'u ya, insyaallah. Ya. Nah, kalau ibtida, al-ibtida itu lawan daripada al-waqf ya. Kalau al-waqf dia berhenti, kalau ibtida apa? Menyambung. Oh, ya, menyambung kayaknya bukan. Ya, mungkin bisa juga sih menyambung ya. Memulailah, memulai. Ibtida itu permulaan, memulai. Jadi memulai bacaan. Memulai bacaan. Nanti juga ada juga ibtida yang itu bagus ya. Dan ibtida yang sebenarnya jangan dimulai dari situ ya ketika mau baca Al-Qur'an ya. Sama dengan wakaf gitu ya. Ada wakaf yang dibolehkan dan ada wakaf yang tidak dibolehkan ya. Tergantung maknanya sebetulnya ya. Nanti silakan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Baik, kita mulai aja. Di sini diterangkan tentang aqsamul waqf. Pembagian dari wakaf ya. Ini disebutkan di sini ada al-ikhtiyari. Ya, terlihat jelas tidak tulisannya? Al-ikhtiyari ini yang samping kanan. Al-waqfu al-ikhtiyari. Kelihatan, Ustaz. Ya, kelihatan ya, bil ya'i. Huwa an yaqifa al-qari'u bi ikhtiyarihi biduni an tulja'ahu ad-darurah bidzalik. Waqaf al-ikhtiyari itu adalah wakaf yang dilakukan oleh pembaca Al-Qur'an dengan kehendaknya sendiri. Ya, dengan kehendaknya atau dengan pilihannya sendiri. Ya, bukan karena terpaksa. Bukan karena terpaksa dia itu berhenti di situ. Ya, bukan karena dia kehabisan napas. Atau bukan karena dia itu batuk, ya, atau bukan karena dia itu bersin misalnya sehingga harus berhenti, tidak. Tapi memang dia itu menghendaki untuk berhenti di situ. Itu namanya al-waqfu al-ikhtiyari, ya. Nah, nanti wakaf al-ikhtiyari itu agak dibagi menjadi 4 macam ya. Ini yang terlihat di sini di bagian ini. Di samping kiri ini ya. Dibagi menjadi 4 macam hal yang ikhtiyari. Ini yang kita konsentrasinya ke sini ya, wakaf al-ikhtiyari. Karena yang wakaf ini nanti ada yang dibolehkan, ada yang tidak ya. Yang dibolehkan ada 3 macam ya. Yang dibolehkan ada 3 macam, yaitu al-waqfu at-tam, al-waqfu al-kafi, al-waqfu al-hasan
Ya, ini yang dibolehkan. Yang dibolehkan ada 3. Dan yang tidak dibolehkan ada 1, yaitu al-waqfu yang dinamakan al-waqfu al-qabih. Ya, al-waqfu al-qabih. Mari kita bahas satu persatu ya, pengertian daripada 4 macam wakaf tadi itu. Ini semuanya adalah wakaf al-ikhtiyari, ya. Wakaf yang kita memang menginginkan untuk wakaf di situ ya, atas kehendak kita sendiri. Namanya al-ikhtiyari. Ikhtiyari itu artinya pilihan. Ya. Yang pertama adalah al-waqfu akam, huwa al-waqfu ala ma tamma ma'nahu wa lam yata'allaq bima ba'dahu la lafdhan wala ma'nan. Mithlu maliki yaumiddin fayaqiful qari'u alaihi wa yabtada'u bima ba'dahu. Ya. Wakaf at-tam atau dinamakan juga wakaf yang sempurna ya. Tam itu artinya sempurna. Adalah wakaf pada lafaz ya. Pada lafaz atau pada ayat yang maknanya itu tidak ada kaitan dengan kata setelahnya ya. Jadi lafaz yang kita wakaf di sini itu tidak ada kaitan secara makna ya maupun secara gramatikal. Gramatikal tahu ya? Kosakata lah, tata bahasa lah ya, tata bahasa. Dari segi makna maupun dari segi gramatikal, tata bahasa atau nahwu itu tidak ada kaitan dengan kata lafaz setelahnya. Itu namanya apa? Al-waqf at-tam, sempurna. Ini wakaf yang paling bagus ini di sini ya. Al-waqf at-tam. Sekali lagi, al-waqf at-tam adalah wakaf pada lafaz atau kata ya atau ayat yang mana kata ini tidak ada kaitan dengan ayat atau kata setelahnya, baik dari segi maknanya ya maupun dari segi gramatikal ya. Gramatikal ya kayak kosakata tata bahasa lah ya, tata bahasa. Contoh ya. Contoh. Lebih jelasnya dengan contoh ya. Kita berhenti pada kata ad-din pada ayat maliki yaumiddin, berhenti di situ. Baru kemudian melanjutkan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Udu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, di sini kita berhenti pada kata maliki yaumiddin ya. Dari segi makna itu kan tidak ada kaitan sebetulnya ya, secara langsung gitu ya dengan ayat setelahnya. Karena maknanya ya maliki yaumiddin ini menceritakan ya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kan disebutkan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan Rabb semesta alam ya. Maliki yaumiddin yang memiliki sifat pemurah dan penyayang. Ada Ar-Rahmanir Rahim dulu ya. Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan ya, menguasai hari kiamat. Secara makna ini tidak ada kaitan dengan ayat berikutnya. Karena ayat berikutnya itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ini adalah pernyataan hamba ya, pernyataan hamba kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi secara makna tidak ada kaitan. Ya. Secara makna tidak ada kaitan langsung, tidak ada. Demikian juga dari segi gramatikal ya, mungkin dari segi i'rab ya, itu tidak ada kaitan. Jadi udah kalimat tersendirilah ya. Udah kalimat yang terpisah ya. Udah temanya sudah berbeda. Ya, itu yang dimaksud dengan waqaf tam ya. Contoh lain misalnya kita membaca dari yang ada di surat Al-A'raf ya misalnya. Di situ kan banyak kisah
nabi ya. Di surat Al-A'raf, kemudian surat Hud ya. Itu disebutkan di dalamnya, di situ ada kisah para nabi. Nah, kita wakaf misalnya pada ayat terakhir yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh ya, misal ya. Ayat terakhir yang mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh. Kita berhenti di situ ya. Ayat setelahnya itu menceritakan tentang kisah Nabi siapa setelah Nabi Nuh? Nabi siapa setelah Nabi Nuh? Nabi Hud atau Nabi Soleh? Nabi Hud. Ya, Nabi Hud ya. Ayat setelahnya adalah Nabi Hud, maka di situ dikatakan itu wakaf tam. Wakaf yang sempurna ya. Karena dari segi makna itu bukan udah terpisah temanya ya. Temanya udah berbeda. Kita wakaf di akhir surat kisah Nabi Nuh dan setelahnya udah menceritakan tentang kisah Nabi Hud. Nah, coba ini ya kita supaya lebih paham lagi kita lihat mushafnya. Ini sudah terlihat ya di screen? Ya, coba. Ini ayat yang ke-72 adalah akhir daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Oh bukan, ini kisah Nabi Hud ini. Nabi Nuh itu sebelumnya. Nah ini ya. Ayat ke-63, 64 itu adalah akhir kisah Nabi Nuh ya. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman 'amin. Nah di sini wakaf di sini itu dinamakan wakaf tam. Wakaf yang sempurna ya. Kenapa dikatakan sempurna? Karena wakaf pada kata ini tidak ada kaitan dengan kata atau ayat setelahnya ya. Temanya sudah beda, maknanya sudah lain. Secara gramatikal pun juga tidak ada kaitannya ya. Secara gramatikal tidak ada kaitannya ya. Ini udah kalimat yang terpisah, yang berdiri sendiri ya. Karena ayat setelahnya itu menceritakan tentang kisah Nabi Hud ya. Wa ila 'adin akhahum Huda ya. Dan kepada kaum Ad kami utus dari kalangan mereka saudara mereka sendiri yaitu Hud ya. Ya itu contoh daripada wakaf tam seperti itu ya. Jadi berhenti pada lafaz ya. Gimana Pak? Kalau wakaf tam ini boleh nggak Pak tadi dilanjutkan, disambung? Dilanjut boleh, kalau nafasnya kuat silakan. Kalau memang dia kan artinya tadi tidak berhubungan, kemudian secara gramatikal tidak berhubungan. Ya, tapi kalau mau dilanjut silakan boleh juga. Ya, tidak ada larangan. Tidak ada larangan, ya. Tapi kalau mau berhenti tentu lebih bagus, ya. Ya, seperti itu. Ini bukan berarti berhenti kemudian tidak boleh harus berhenti, itu tidak ada demikian, ya. Ini di mushaf tandanya ini ya, diwarnain gitu ya. Kalau di mushaf kata ini, ya. Ini bukan tanda itu, bukan tanda wakaf tam, bukan. Ini tanda rubu, bukan juz. Rubu sudah selesai rubu. Rubu namanya rubu. Jadi satu juz itu dibagi menjadi 2 hizib. Nah ini al-hizib ya namanya ya, al-hizib. Satu juz dibagi menjadi 2 ini. Nah al-hizib ini dibagi menjadi 4 bagian. Ini al-hizib dibagi menjadi berapa? 4 bagian lagi. Dipecah lagi menjadi 4 bagian. Satu bagian itu namanya rubu. Satu bagian namanya rubu. Makanya kalau udah ada
satu bagian nanti akan ada tanda seperti ini. Coba kita lihat di sebelumnya ya. Nanti dikasih tanda apa, warna apa namanya tuh? Kayak gitu, coklat ya. Nah ini berarti selesai satu rubu ini. Ini ya. Ini warnanya apa ya? Gold ya? Apa bukan? Golden, gold. Ya, ya. Ini satu rubu, itu rubu. Kan ini ayatnya ini. Ini bukan berarti menunjukkan wakaf tam sih, bukan. Bukan gitu, bukan. Karena wakaf tam banyak, ya. Wakaf tam itu banyak. Ini salah Kalau satu contoh ya. Ya. Tanda ain. Kan ada ain tuh Ya, kalau di Indonesia. Indonesia ain ya. Kalau di Indonesia ain. Kalau di sini pakainya ini, pakainya rubu. Nah, satu juz tadi saya katakan ada 2 hizib ya. Satu hizib ada 4 rubu. Berarti satu juz ada berapa rubu? Wow. 4 kali 2, 8. 8 ya. Iya benar 8 ya. Satu juz ada 8 rubu. Itu ya yang dimaksud itu. Karena makna atau karena jumlah ayat, Ustaz? Pembagian itu bukan karena makna juga ya. Kadang ada juga yang dibagi tapi maknanya masih berkaitan dengan kata setelahnya ya. Bukan kaitannya dengan itu, bukan, tapi memang benar-benar dibagi itu. Jadi Al-Qur'an itu dibagi ya supaya mudah bagi pembaca ketika mau meneruskan bacaannya gitu. Ya. Jadi di zaman sahabat dulu kan pembagiannya berdasarkan surat-surat aja. Di zaman sahabat pembagiannya itu berdasarkan apa? Akhir surat itu. Misalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia biasa menghatamkan Al-Qur'an setiap satu pekan ya. Hari pertama dia baca 3 ayat ya. Berarti 3 surat maksudnya ya, 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ya. Hari kedua dibaca 5 surat. Berarti Al-An'am ya, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah sama terakhir Yunus. Nanti hari ketiga seterusnya gitu. Setelah surat Yunus berarti surat Hud ya. Dari Hud sampai ke An-Nahl. Nanti berikutnya seperti itu. Jadi 3, 5, 7 ya, 9, 11, 13 dan seterusnya ya. Kemudian pada zaman kalau tidak salah Al-Hajjaj ya, atau orang setelahnya baru kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa juz gitu, 30 juz. Ada sejarahnya itu pembagian. Ya. Kita teruskan kembali ke wakaf ya. Itu tadi wakaf tam ya. Contoh wakaf tam seperti itu. Sekarang kita beralih ke wakaf berikutnya, al-waqfu al-kafi ya. Huwa al-waqfu ala ma tamma ma'nahu wa ta'allaqu bima ba'dahu ma'nan la lafdhan. Kal waqfi ala yu'minun fi am lam tundirhum la yu'minun wal ibtida bi khatamallah fayaqiful qari alaihi wa yabtada'u bima ba'dahu. Wakaf yang kedua yang dibolehkan adalah wakaf yang disebut dengan wakaf al-kafi ya. Wakaf apa? Al-Kafi. Al-Kafi, bukan surat Al-Kahfi ya, lain ya. Itu kalau ini tidak ada hanya ya. Kafi itu artinya cukup ya. Wakaf yang cukup. Ya, cukup. Kafi itu mencukupi ya. Apa itu wakaf kafi? Ini wakaf yang terbaik kedua setelah tam. Yaitu wakaf pada lafaz atau ayat ya, yang maknanya sempurna, yang pas maknanya ya. Maknanya sudah sempurna. Artinya kalau itu kalimat berarti sudah ada subjek, predikat, objek gitu ya. Ibaratnya gitulah. Kalau di Arabnya kan ada mubtada, ada khobarnya ya. Ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul ya. Jadi itu udah sempurna. Kemudian dia berhenti pada lafaz di mana
lafadz itu dengan kata setelahnya atau ayat setelahnya itu tidak ada kaitan secara gramatikal, ya, tidak ada kaitannya. Tapi secara makna masih ada. Secara makna itu masih ada kaitan dengan ayat atau kata setelahnya, ya, itu namanya apa? Kafi. Kalau yang tam itu kan tidak ada kaitan sama sekali ya dari dua segi tadi itu. Dari segi makna tidak ada kaitan, demikian juga dari segi gramatikal, ya, dari segi lafadz, dari tata bahasanya sudah tidak ada kaitan, itu yang tam. Kalau yang kafi itu yang tidak ada kaitannya adalah apa? Dari segi tata bahasa saja, ya. Adapun makna itu masih bersambung, masih ada hubungannya. Ya, dicontohkan di sini kalau kita berhenti pada kata la yu'minun, ya, di surat Al-Baqarah, ya. Ada yang hafal ayatnya? Wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti pada kata la yu'minun itu namanya waqaf kafi, ya. Kenapa waqaf kafi? Karena ayat setelahnya itu masih ada hubungan secara makna. Apa ayat setelahnya? Ada yang udah hafal ayat ini? Surat Al-Baqarah ayat ya, khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ya. Al-Asrihim. Wa ala absarihim bisyawah wa lahum 'adzabun 'adzim, ya. Nah, secara makna ada kaitannya tidak? Ayat la yu'minu dengan ayat setelahnya. Ya masih, ya, karena ayat setelahnya itu masih berkaitan dengan orang kafir, ya. Ini memang bagusnya kita lihat langsung ke mushaf, ya, biar tidak bingung, ya. Surat Al-Baqarah itu halaman berapa, ya? Lupa. Halaman kedua. Halaman 3, Ustaz. Halaman 3. Ini, iya, ini. Ini kan, ya? Ya. Nah, ini ayat yang ke-6, ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini menceritakan tentang orang-orang kafir, ya. Memang bagusnya ketika kita belajar wakaf dan tidak harus tahu artinya memang, ya. Lebih bagus, itu sangat membantu sekali kalau tahu bahasa Arab, ya. Sehingga ini bisa mengetahui ini bagusnya tidak atau wakafnya tam atau bukan, wakaf kafi atau wakaf hasan. Itu sangat membantu dengan memahami bahasa Arab, ya. Tadi berhenti pada kata la yu'minun, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, apakah engkau beri peringatan atas mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menstempel, mencap hati mereka dan juga pada pendengaran mereka, ya. Sehingga mereka tidak menerima kebenaran. Nah, ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim itu ada kaitannya dengan orang-orang kafir, masih ada kaitan dengan ini. Kata ini, ya, la yu'minun. Ya, ayat sebelumnya masih ada kaitan. Tapi kaitannya hanya secara apa? Makna saja, ya, secara makna. Kalau secara gramatikal, tata bahasa itu tidak ada kaitan karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim itu dia kalimatnya udah kalimat yang terpisah, ya. Ya, dari segi nahwu itu sudah terpisah, kalimat sendirilah. Kalimat sendiri, ya. Tidak ada kaitan hubungan nahwu dengan nahwu atau i'rab, ya, dengan ayat setelahnya, sebelumnya. Khatamallahu ala qulubihim ini maksudnya, ya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, Ustaz. Ya, nanti ayat yang ke-8 ini, nah, lihat, perhatikan. Yang ini ke-7, ya. Walahum 'adzabun 'adzim. Dan bagi mereka siksanya sangat besar. Ayat ke-8 apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat yang ke-8 itu udah temanya lain. Menceritakan tentang orang-orang munafik, ya. Orang-orang kafir beda dengan orang-orang munafik. Karena itu wakaf di sini itu wakaf tam,
yang nomor 7 ini. Wakaf tam, karena dari segi makna udah berbeda. Temanya sudah lain. Demikian juga dari segi gramatikal sudah berbeda. Ya. Kalau yang berhenti pada ayat 6 namanya kafi. Kalau wakaf pada ayat ke-7 namanya apa? At-tam. Bisa bedakan sampai sini? Bisa tadi insya Allah. Insya Allah. Kalau misalnya bingung, bilang saja, akan saya ulang insya Allah. Baik, selanjutnya wakaf yang ketiga yang dibolehkan. Hasan. Apa? Coba dibaca. Al-Waqful. Al-Hasan. Al-Hasan. Ya. Hasan. Coba baca. Pak Soleh baca. Huwal waqfu ala tamma ma'nahu. tamma ma'nahu Ya. wa ta'allaqu bima ba'dahu Ya. lafdhan Wa ma'nan nahwu ya. al-waqfu ala bismillahi wa ala alhamdulillahi. Ya. Fi fayaqiful qari alaihi wala yabtadi'u bima ba'dahu. Ya. Wala yabtada'u bima ba'dahu. Yubtada'u. Wala yubtada'u bima ba'dahu. Ya, bagus. Ya, harus latihan ya, harus latihan. Semuanya nanti insya Allah bisa latihan. Ya, jangan takut salah ya. Saya juga kadang suka salah. Ya. Wakaf yang ketiga yang dibolehkan adalah wakaf hasan. Apa itu wakaf hasan? Yaitu wakaf pada kata lafaz yang sempurna maknanya. Ya, jadi maknanya bisa dipahami. Sempurna. Sempurna itu yang tadi saya katakan, berarti dari segi kalimatnya sudah pas ya, ada subjek, ada predikat, ada objek ya. Ibaratnya kalau bahasa kita udah bahasa Indonesia kayak gitulah ya. Kalau bahasa Arab kan udah ada mubtada, ada khobarnya ya. Ada fa'il, ada fi'ilnya, seperti itulah. Jadi sempurna. Orang mendengar sudah paham, bisa memahami. Kemudian kata itu yang kita berhenti padanya itu masih ada kaitan secara makna maupun gramatikal dengan ayat atau kata setelahnya. Ya, sampai sini bisa dipahami perbedaan antara tiga ini. Jadi ini bisa dikatakan lawan daripada at-tam ya. Al-Hasan ini. Wakaf tam kan tidak ada kaitan secara makna maupun gramatikal. Kalau Al-Hasan ada kaitan ya, masih ada kaitan. Ayat itu tempat kita berhenti ini, tempat kita wakaf itu masih ada kaitan dengan ayat setelahnya, baik makna maupun gramatikal ya, dari tata bahasanya. Maka ini dinamakan hasan. Di sini dikatakan contoh ya, misalnya berhenti pada kata bismillah. Ya, dari ayat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah dengan ar-rahmanirrahim kan itu kan masih ada kaitan. Secara makna pun masih ada kaitannya ya. Ya. Karena ar-rahmanirrahim itu menjelaskan apa? Makna daripada siapa Allah itu ya. Dan dari segi bahasa pun dari segi gramatikal masih ada kaitannya juga ya. Karena kenapa kok ar-rahmani gitu ya? Kenapa dibaca ar-rahmani bukan ar-rahmanur-rahim? Ada yang tahu alasannya kenapa? Ar-rahmani. Ya, karena ada ya terus silakan. Ada huruf Bismillah. Kenapa Pak Amin? Ini ya, kan di sini kan kita ya. Ya, ini kita contoh wakaf hasan tadi itu bismillah, berhenti pada bismillah. Bismillah kan dengan menyebut nama Allah itu ya. Ini kalimatnya udah sempurna di sini. Orang bisa paham.
Orang bisa memahami, orang yang mendengarkan dia tidak salah paham. Tahu itu maksudnya ya. Tapi dikatakan di situ wakaf di situ adalah hasan. Ya. Kenapa hasan? Karena kata ini masih ada kaitan ya secara makna maupun gramatikal dengan ayat kata setelahnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ya, secara makna ya, ada kaitannya sebab Ar-Rahmanir Rahim ini adalah penjelasan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, masih ada kaitan secara makna. Dan secara gramatikal pun juga masih ada kaitannya ya. Kalau kita lihat i'rabnya Bismillahi dengan kasroh ya. Ar-Rahmani juga dengan kasroh. Kenapa ini Ar-Rahmani? Kenapa bukan Ar-Rahmanu? Karena ada huruf. Ada Apa? huruf. Ya, ada Ada huruf jar ini. Ya, ada huruf jar jar ini. Ya, ada huruf jar ini, bi itu. Huruf jar itu dia menyebabkan isim yang datang setelahnya jadi kasroh ya. Lillahi itu kan ya. Bismillahi. Ya. Minallahi itu kan ya. Minallahi. Inna lillahi. Ya. Itu huruf jar itu adalah huruf atau partikel kalau kita namakan ya, partikel dalam bahasa Indonesia ya. Partikel apa namanya? Kata apa? Kata partikel ya. Kata partikel yang menyebabkan kata benda itu diberi harokat kasroh pada akhirnya. Nah, Ar-Rahmani itu dari segi i'rab masih ada kaitan dengan lafadz Allah ya, sehingga ini dimakan wakaf hasan. Di sini boleh berhenti Bismillah, tapi nanti tidak boleh membacanya setelah itu Ar-Rahmanir Rahim, tidak boleh, harus diulang. Nah, ini bedanya dengan hasan dengan yang lain yang wakaf yang kafi maupun tam. Kalau kafi sama tam tidak usah diulang. Nah, tapi kalau hasan jangan dimulai dari situ ya, diulang kembali. Itu wakaf yang ketiga yang dibolehkan. Ini tingkatan terakhir ya. Yang paling bagus tadi wakaf itu adalah atam, yang kedua al-kafi, yang berikutnya adalah al-hasan ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Jauh, Ustaz. Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke wakaf yang berikutnya yang tidak boleh, yaitu al-waqfu al-qabih. Coba dibaca, siapa yang mau baca? Wal waqafu ala malam Ya, wal waqfu ala malam yatmi yatim. Ya, makna ya. Maknahu makna lita'alluqihi ya. bima ba'dahu Lafdhan wa ma'nan. masal Lafdhan wa ma'nan. Mithlu al-waqfu ala bismil bismi. al-waqfu Ya. Dia bacanya bism. Wa malik. oke. Wa ma Wa ma- asbahaha. Wa ma asbahaha wa yab wa Wa yabtadu yubtada'u. wa yubtada'u ba yaumiddin. Ala taro Anaka la ta'rifu ila ayyi syai'in udif ila adoib udif wala wala yajuzu al-waqfu alaihi yajuju al-qawfa alaihi ikhtiyaron. tiyaro. Ya, artinya tahu? Enggak tahu Ustaz. Bacanya jangan. Ya. Ya, enggak apa-apa kita. Ya, intinya berarti ini wakaf yang tidak dibolehkan ya. Wakaf yang tidak dibolehkan berarti kebalikan daripada tadi itu yang wakaf tam. Ya, ini kebalikan daripada wakaf tam ya, ini wakaf ini yaitu
berhenti pada lafaz atau ayat yang belum sempurna. Belum sempurna kalimatnya, ya. Belum sempurna kalimatnya. Berarti misalnya kalau kalimat itu ada subjek, ada predikat itu ya, dia berhenti pada subjek. Ya. Kalimat misalnya ada pelaku, ada kata kerja ya, dia berhenti pada pelaku saja, kata kerjanya sudah disebutkan. Jadi membuat orang itu yang mendengarkan bingung. Ya. Dan kata ini tentunya masih ada kaitan, ya, masih ada kaitan dengan ayat setelahnya, baik secara makna maupun secara gramatikal. Ya, ini pengertian daripada wakaf qobi. Ya. Jadi kalau begitu apa perbedaannya dengan wakaf hasan, wakaf qobi ini? Perbedaannya punya persamaan juga ya dengan wakaf hasan ya. Persamaannya apa coba dengan wakaf hasan? Wakaf yang dibolehkan itu yang tanda biru ini. Sama-sama apa? Berhenti. Persamaannya dulu, persamaannya apa? Persamaannya ada kaitan kata. Iya, ada kaitan. Secara apa? Makna dan secara makna dan gramatikal. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya itu tidak dibolehkan. Ya, itu juga bisa, tapi ini kenapa tidak dibolehkan? Yang satu lengkap, yang satu tidak lengkap. Ya, itu ya. Yang satu yang hasan itu sempurna maknanya, bisa dipahami, itu sehingga dibolehkan. Adapun yang berikutnya yang waqafi itu tidak dibolehkan karena maknanya tidak sempurna, tidak lengkap. Nah, perhatikan ya. Jadi untuk yang wakaf qobi ini tidak boleh kita menyengaja. Ya, tidak boleh kita apa? Sengaja wakaf di situ. Kecuali kalau terpaksa, kalau darurat misalnya karena bersin misalnya ya. Mau mengucapkan Malik Yaumiddin tapi ya contohnya contoh wakaf qobi ya. Berhenti pada kata Malik gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ini tidak boleh demikian. Kalau kita sengaja ya. Tapi kalau misalnya karena bersin atau batuk kan tidak bisa ditahan ya. Belum sempurna mengucapkan Yaumiddin, tahu-tahu sudah bersin duluan pada kata Malik itu. Maliki bersin misalnya. Itu kan wakaf namanya ya, terhenti. Nah, seperti ini dibolehkan karena terpaksa ya. Karena bersin atau batuk ya. Dan sebagainya. Ini yang terpaksa, kalau terpaksa berhentinya tidak mengapa, tapi kalau menyengaja untuk berhenti di situ tidak boleh. Ya, ini yang dimaksud dengan wala yajuzu al-waqfu alaihi ikhtiyaron. Jadi tidak boleh berhenti pada kata ini secara ikhtiar, kehendaknya sendiri, bukan karena terpaksa. Dan kalau misalnya terpaksa berhenti harus diulang lagi berarti Ustaz. Ya, benar Ahsan ya. Kalau terpaksa berhenti kayak tadi batuk atau bersin diulang lagi ya. Tidak boleh ketika Malik misalnya. Habis itu teruskan Yaumiddin, tidak boleh. Harus diulang lagi. Maliki Yaumiddin. Ya, itu contoh wakaf qobi. Sebetulnya wakaf qobi banyak ya kalau dicari itu ya di dalam mau menyengaja gitu berhenti banyak tuh. Ustadz, kalau ya. yang nafasnya tidak kuat bagaimana? Kalau nafasnya tidak kuat berhenti pada tempat dia itu tidak kuat, nanti diulang lagi ya. Ya misalnya di sini ya, misalnya kita contohkan berarti ayat yang panjang ya. Ini ayat yang keempat nih dari surat Al-Baqarah kan panjang ya. Di situ tidak ada tempat wakaf kan? Iya. Ya di sini kan ayat yang keempat. Kan tidak semua orang bisa baca walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mungkin tidak semuanya bisa kuat segitu ya. Maka misalnya dia berhenti pada tempat dia tidak kuat ya. Misalnya pada pertengahan ya, misalnya dia berhenti pada ilaik gitu ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, enggak apa-apa nanti diulang. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini di sini juga boleh berhenti sini, qablik. Nanti dilanjutkan wabil akhirati hum yuqinun.
Itu juga boleh demikian. Jadi dilihat di mana dia tempat berhenti, kalau tidak kuat nanti diulang. Jangan khawatir ya. Jangan kemudian memaksakan diri ya, memaksakan diri untuk bisa satu nafas dalam satu ayat ya. Padahal ayatnya panjang. Kalau sudah tidak kuat jangan dipaksain ya. Ya, berhenti aja ya. Jangan dipaksakan. Berhenti di mana dia tempat tidak kuat, nanti diulang. Ya, seperti itu. Karena tidak semua ayat ada tanda gini nih. Di ayat ke-7 ini kan ada tanda short lamnya kan ya. Ya. Tidak semuanya ada, nanti ada kata ayat tadi itu. Mana yang ayat panjang lagi ya? Kalau ini misalnya wa idza qila lahum aminu kama amanan nas sampai sini as-sufaha ada mungkin ada yang tidak kuat ya. Ya, mungkin bisa berhenti di mana dia tidak kuat. Contohnya misalnya pada kata minan nas. Apa qalu misalnya, berhenti pada qalu tidak mengapa ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu. Ya, karena di sini kan ada 3 mat tuh ya. Ada 3 mat jaiz ya. Ya kan? Ini kan mat ini memang dia butuh napas yang panjang. Maka di sini boleh dia berhenti pada qalu. Qalu. Nanti diulang dari qalu. Seperti itu. Nah, Ustaz. Ya. Tapi kalau misalnya qalu habis itu ya, kok jangan diulang, jangan dimulai dari anu minukama, tidak boleh. Ya. Jangan diulang dari apa? Anu minukama mana sufaha setelah berhenti dari qalu, jangan. Kolunya itu. Ya, ini namanya permulaan yang qabih itu. Ada waqaf, ada waqaf qabih, ada ibtida qabih ya. Ini kan tadi kan ada ini ya, tadi yang waqaf sama ibtida kan ya. Nah, nanti ternyata ibtida juga ada yang demikian, Pak ya. Ibtida itu juga ada yang tam, ada ibtida yang kafi, ada ibtida al-ibtida hasan dan ada al-ibtida qabih ya. Tapi tidak ada nanti al-ibtida yang terpaksa itu ya. Yang apa? Ittirori ya, terpaksa. Tidak ada kan masa mau membaca Al-Qur'an dipaksa gitu ya. Ya. Ayo kamu baca Quran kalau Anda dipukul misalnya gitu. Apa ada yang demikian? Ya. Ya. Nah, nanti ibtida yang tam misalnya berarti kan dia memulai bacaan tinggal dibalik aja pengertiannya dengan waqaf tadi tam. Jadi kalau ibtida tam berarti memulai bacaan di mana ayat yang dibaca itu tidak ada kaitan ya secara makna dengan apa? Ayat sebelumnya ya. Kalau tadi yang waqaf berarti setelahnya, kalau ibtida apa? Itu kaitannya dengan sebelumnya. Ya. Ya, seperti itu. Itu tam. Ibtida tam. Kalau ibtida al-kafi berarti sama aja lah. Al-ibtida kafi berarti dia berhenti pada memulai bacaan pada suatu lafaz di mana lafaz itu masih ada kaitan secara apa? Secara makna dengan ayat sebelumnya. Ya. Aku jurusan mah. Ya, itu cara makna dan sebelumnya. Contohnya berarti seperti tadi ini ya, misal di sini surat ya, misalnya ini ya. Ayat ke-6, la yu'minun. Ini namanya waqaf apa? Waqaf al-kafi ya. Al-kafi. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi kita memulai dari situ. Khatamallah itu namanya ibtida. Ibtida ini namanya ibtida apa? Sama dengan tadi itu. Berarti ibtida al-kafi ya. Ibtida al-kafi. Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa dinamakan al-kafi? Karena kita memulai dari lafaz yang mana lafaz itu masih ada kaitan secara makna dengan ayat sebelumnya ya. Namun tidak ada kaitan dari segi gramatikal ya. Kemudian kita berhenti pada kata ayat yang ke-7.
Walahum adzabun adzim. Waqaf. Waqaf ini namanya kan waqaf apa namanya ini? Walahum adzabun adzim. Tam ya, sempurna. Karena kita waqaf pada lafaz yang ayat itu dengan ayat setelahnya itu tidak ada kaitan dari makna, dari segi makna maupun segi gramatikal ya. Kemudian kita mulai wa minan nas, itu namanya ibtida ya, memulai. Memulai berarti namanya ibtida at-tam. Ya. Baik. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan ya. Insya Allah kita akan bahas lebih lengkap lagi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita teruskan kita kajian tajwidnya barangkali setelah Ramadan ya, insya Allah. Untuk kalau Ramadan kita pakai untuk tadarus saja lah ya, insya Allah. Lebih afdolnya gitulah. Insya Allah, Ustaz. Setuju juga. Insya Allah. Ya siapa yang mau ikut lah, ya tidak dipaksain. Baik, untuk alhamdulillah untuk PDF ini bisa kita selesaikan hari ini insya Allah ya. Ini pembahasan itu masih belum lengkap sih ya sebetulnya ini yang ada di PDF ini. Ini kan di sini belum ada keterangan nih, ada waqaf juga ikhtibari ya. Waqaf ikhtibari, ada waqaf al-intidhari, ada waqaf al-irtirari, ada waqaf at-ta'assufi, ada al-waqaf al-muraqabah. Ini insya Allah akan kita bahas kalau ada kesempatan ya. Insya Allah setelah Ramadan kita pakai bukunya Dr. Aiman insya Allah ya. Dr. Aiman Suwaid. Ada PDF-nya insya Allah. Ya, insya Allah mungkin akan kita kirimkan di grup ya. Insya Allah. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Alhamdulillah tidak terasa ya udah 17 pertemuan kita bisa selesaikan PDF ini. Ini sangat bagus ya bagian tajwid ini. Kalau ada yang bisa menerjemahkan ya lebih bagus lagi ya dalam bahasa Indonesia misal itu ya. Muqaddimat misalnya pendahuluan ya. Ta'rifut tajwid, pengertian ilmu tajwid, cara bahasa ya, cara istilah. Itu insya Allah sangat bermanfaat. Mungkin banyak orang yang nanti akan tertarik ya belajar tajwid. Kalau dibikin bahasa Indonesia gitu. Ya, karena kalau kita belajar dari bagan memang lebih mudah ya mungkin ya. Jadi orang ada gambaran lebih jelas dengan melihat bagan. Atau malah bingung. Lebih mudah. Iya, lebih mudah kan ya. Iya. Baik, Ikhwan Fillah, saya mohon maaf jika selama ini banyak kekeliruan kesalahan. Kalau kita bertemu pada kesempatan yang akan datang, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Khairan.